Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين. Baik, ikhwafillah, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Nah, untuk senantiasa kita terus menyemangati diri untuk berthalabul ilmu dalam rangka kita mempersiapkan diri kita ya depan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Siapa yang mempelajari Al-Qur'an, orang yang terbaik itu adalah mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan. Dan di sini kita mencoba untuk mengaplikasikan kepada hadis itu dan senantiasa kita untuk terus mengazamkan diri kita untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala dari sisi ilmu apapun. Dan ini adalah salah satu ilmu-ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, daripada dasar-dasar dinul Islam, yaitu mempelajari ilmu Al-Qur'an. Masih buram. Ya. Masih buram. Udah mentok ya. Nah. Kita kemarin sampai di mana ya? Kita murajaah dulu ya. 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 Kita murajaah dulu. Ma makna makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Dan tempat keluar huruf dibagi atas 5 bagian, yaitu adalah al-jawf. Al-jawf, rongga, ini rongga ya. Tapi sebetulnya ini adalah rongga mulut. Rongga yang ada di mulut. Ini al-jawf. Kemudian al-halqi, tenggorokan. Ini siapa yang masih ingat hurufnya apa saja di sini? Al-jawf. Alif sebelumnya fathah, naam. Kemudian waw sebelumnya dhammah dan ya sebelumnya kasrah. Maka al-jawf ini disebut juga tempatnya huruf mad tabi'i. Di al-jawf ini ya. Tabi'i. Nah, kita singkat saja. Yang kedua al-halqi. Al-halqi adalah tenggorokan. Tenggorokan terbagi atas 3 bagian, yaitu aqsal halq, kemudian wasatul halq, dan adnal halq. Aqsal halq adalah pangkal tenggorokan. Disinilah tempat keluarnya hamzah dan ha. Hamzah, ha. Jadi ha juga bukan dari kata teman-teman kita ya, itu diafragma katanya, itu ternyata bukan. Atau keluar dari mulut, bukan. Jadi hamzah dan ha keluar dari pita suara. Ini pita suara. Pita suara yang tertutup dan pita suara yang terbuka. A dan H. A pita suara tertutup, H pita suara terbuka. Nah, inilah aqsal halq. Kemudian yang kedua, wasatul halq. Wasatul halq inilah tempat keluarnya ain dan ha. Ingat ya,
Ain, ha. Bagaimana prosesnya? Dari sini nih, dari sini. Ini adalah dinamakan katup epiglotis. Dalam anatomi kesehatan ini namanya katup epiglotis. Disinilah organ tubuh ini bergerak ke belakang sini untuk menekan yang namanya a, ain, a, dia bergerak. A. Ingat ya, kemarin kita sudah bedah ya. Yang namanya ain itu adalah hamzah. Sejarahnya huruf ain itu adalah hamzah, tetapi perbedaannya adalah berada di sini. Jadi huruf ain ditekan di tengah tenggorokan. A. Jadi bukan a, bukan masuk ke hidung, tapi a. Seperti hamzah, a. Cuma ditekan sedikit. Jadi bukan Nah, gitu ya. Jadi harus tahu penempatannya supaya nanti fasih dalam mengucapkan huruf itu. Nah, kemudian ha. Ha juga karena ini menekan ke sini ya. Kemudian dia mengeluarkan udara. Nah, sampailah dia ke rongga sini. Ha. Keluarkan dulu udaranya, baru sebut hurufnya. Ha. Jangan dibarengi. Jangan ha tapi ha. Ha. Supaya dia lebih jelas kepada sifatnya. Nanti kita akan hubungkan kepada sifatnya. Ini kita murojaah cepat aja ya, karena sudah kita pelajari. Nah ya, jadi di sini keluar huruf ain dan ha. Kemudian di adanal halq. Adanal halq di ujung tenggorokan ini berperannya pangkal lidah. Pangkal lidah. Jadrul lisan. Jadrul lisan yaitu akar lidah. Disinilah tempat akar lidah. Nah ini mulai nih. Mulai dia. Akar lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak ini. Nah kalau kita colok ke belakang ini, nah gitu ya. Itu ada yang lembut seperti jengger ayam ya. Nah itu bertemu dengan jadrul lisan ini, maka di sini keluar huruf gha dan kha. Nah ini kita baru saja ya dikoreksi oleh Syekh Aiman dari pakar tajwid di ulama tajwid ya. Jadi rata-rata orang Indonesia tuh melafazkan huruf kha itu dengan ngorok. Maka ini dikoreksi oleh beliau. Jadi kha itu tidak boleh ada riaknya sama sekali. Kha, 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 kha. Jadi nggak boleh kha gitu. Nah ini bagi orang yang sudah mempelajari ilmu tajwid ya. Tapi kalau yang belum memahami ya, tafadhol mashkura. Mungkin beliau punya pendapat yang lain. Tapi dari segi kesempurnaan makhorijul huruf kha tidak boleh disebut dengan kha, tapi kha. Kha. Tapi juga jangan ha itu punya ha. Dia agak lebih ngorok sedikit tapi istifal, isti'la. Kha, kha, kha. Kalau mau dipastikan disukunkan. Ah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian saudaranya gha. Saudaranya ada huruf gha. Gha ya. Nah, ini ya. Kalau kha dia di sini, kalau gha ini kha di sini, ini gha di sini, agak lebih ke dalam. Gha. Sama, gha juga tidak boleh terlalu ngorok. Enggak boleh gha. Ghairil magh. Ghairil magh. Nah, itu ini kurang tepat. Ghairil magh. Magh. Nah, ini. Jadi dia suaranya mengalir. Magh. Magh. Oh. Nah, seperti itu. Ini yang lebih tepat seperti itu. Jadi nggak boleh terlalu mengorok. Nah ini harus dilatih agar habitnya, kalau kata Ustadz sebelah ya, habitnya keluar katanya, kayak gitu ya. Nah kebiasaan, ya, bahasa pasarnya ya. Nah ya, ini dia al-halqi. Jadi al-halqi itu ada 3 tempat, yaitu aksol, kemudian wasatul dan adnal. Lanjut kita kepada al-lisan. Nah ini kok nggak ini dia. Kepada al-lisan, ya ini dia, al-lisan. Al-lisan ini ada 10 makhraj dan 18 huruf. Yang pertama makhrajnya adalah untuk 2 huruf ini, yaitu qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Nah ya. Qaf dan kaf. Jadi qaf dan kaf ini keluar dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Itu untuk huruf qaf.
Kalau kaf pangkal lidah. Jadi kalau jadrul lisan tadi di sini ya. Ini namanya akar lidah. Kalau di sini namanya pangkal lidah. Di sini namanya tengah lidah. Ini namanya ujung lidah. Ini tengah, ini pangkal, ini akar. Akar tempat si roko, ini tempat si toka. Yang ini tempat jim sin ya, ini tempat lanaro tadato. Nah itu banyak nanti ya kalau di ujung lidah ya. Nah sekarang di pangkal lidah. Untuk huruf kof, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak tadi. Sama seperti ro dan kho tadi. Nah, namanya lunak dengan lunak, maka dia tidak boleh mengeluarkan hamas. Nah, nanti sifat ya. Hamas itu artinya udara atau nafas. Nggak boleh. Kho. Kho. Ini sudah mengucapkan huruf apa? Ka. Maka kalau dia mengucapkan huruf itu, tafsirnya daripada Al-Quran akan berubah. Akan berubah, itu pasti. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Ini salah. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, jadi namanya lembut ketemu lembut, dia harus menutup o, ako, ako, o, li, u, ako. Nggak boleh akho, akho. Nah, ini harus dilatih juga. Nggak boleh akho. Karena dia sudah mengeluarkan hamas, sedangkan dia sifatnya adalah jahar dan syiddah. Nah, jahar dan syiddah itu tidak mengeluarkan udara. Ya, jadi kalau dalam mengucapkan huruf qaf tidak boleh mengeluarkan udara. Kha, 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 ki, 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 ku, ku, ku. Itu punyanya si ini, punyanya si kaf. Nah, barulah si kaf pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang keras. Ini dia langit-langit yang keras ya. Nah, pangkal lidah bertemu dengan langit yang keras ini. Maka namanya lembut dengan keras, dia akan bergesek. Ak, 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 ka, ki, ku. Tapi juga jangan berlebihan ya, jangan takalluf. Jangan ka, ki, jangan terlalu banget. Ya, sekedarnya aja. Hamasnya dikeluarkan tapi sekedarnya. Ak, ak. Nah, sisa dari pertemuan antara pangkal lidah dan langit-langit atas yang keras. Kalau tadi langit-langit yang lunak. Nah, makanya keras dan lembut dia mengeluarkan udara. Ka. Ak. Ak ya. Di surat Al-Mutaffifin tuh ya. Nah, itu juga bisa. Allahu Akbar. Jangan lagi Allah Akbar Akbar lagi. Maka kalau Akbar dia menggunakan huruf qaf. Maka dalam tafsirnya tidak Allah Maha Besar lagi itu. Allah Akbar, Akbar, Ak, Ak. Ini berkaitan ya, karena nanti itu kan akan apa namanya, menentukan sifat hurufnya, menentukan sifat huruf. Khitamuhu misk, khitamuhu misk. Nah, seperti itu di surat Al-Mutaffifin. Khitamuhu misk. Nah, harus ada hamasnya seperti itu. Nah, pokoknya semua yang kakak. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, kakiku. Nah ya. Nah ya, ini dia huruf apa namanya? Qaf dan kaf. Kemudian kita berlanjut ke tengah lidah, yaitu ada huruf jim, sin dan ya. Jim, shin, ya. Nah, ini dia bentuknya. Bentuknya ya. Nah, kalau jim tengah lidah menempel ke langit-langit atas. Jadi tidak ada ceritanya kalau di tajwid itu jim itu ja ja ja. Nah, tidak ada ja ja ja, tapi ja ja ja. Nah, j-nya diilangin. Iza ja, bukan iza ja ja atau ca ca, lebih parah kalau ini. Iza ca parah ya. Iza ja jajiju. Jajiju, jangan jajiju. Nah, itunya hamasnya diilangin karena dia bukan hamas, dia adalah syiddah ataupun jahar. Nanti kita ke sifat ya. Nah, ini sementara di makhraj dulu. Jadi jajiju menempel. Jajiju, jangan jajiju. Nah, sekarang ke ya, ke shin ya, shin. Shin, kalau shin definisinya tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas, menyisakan celah yang lebih sedikit. Maka udara ini dari sini. Sya. Sya. Nah, karena harus ditampilkan itu yang namanya hamasnya itu, udaranya.
Kalau tidak nanti dia akan berubah menjadi sin atau menjadi so. Nah, sedangkan so itu nanti tempatnya adalah di gigi seri bawah, ya kan? Nah, jadi tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas, menyisakan celah yang sedikit. Nah, disinilah tempat udara itu mengalir. Sya, shi, shu. Kalau dalam bahasa Indonesia SYA atau SYI atau SYU. Sya, shi, shu. Yang penting sh-nya itu yang terpenting di situ. Karena dia ada sifat yang namanya hamas atau udara atau nafas. Nah, itu ya. Sedangkan saudaranya lagi yaitu ya, tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas, menyisakan celah yang lebih luas. Ya seperti biasa, ya, yi, yu, biasa aja ya. Ya, yi, yu. Dan juga tadi ya ada di mana tadi dia? Di al-jauf. Di al-jauf ya. Al-jauf tadi apa? Alif sebelumnya fathah, ya sebelumnya kasrah, waw sebelumnya dhammah. Atau kalau mau singkatnya ya alif ya waw. Itu di al-jauf. Dia juga ada di tengah lidah. Si ya itu. Ya, ya yu. Jadi para ulama tajwid mengatakan dia juga ada di tengah lidah selain daripada di al-jauf tadi. Paham tuh? Sampai sini ya. Nah, kita lanjut ke sisi lidah. Ke sisi lidah. Masih tatbik ini. Nah, tepi lidah keluar huruf bo. Nah, inilah tepi lidahnya. Ya. Jadi huruf bo keluar dari sisi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Nah, tadi kemarin sudah kita jelaskan ya. Ini sisi lidah, ini geraham antum. Digigit itu. Sisi lidahnya ditempelkan di geraham. Nah, kemudian yang ini, yang ujung lidah itu membantu saja di belakang gigi seri depan ini. Ya. Keluarlah huruf bo. Bo. Gitu ya, bo. Memang hampir mirip dengan da, tapi secara teknisnya, secara makhrajnya, kita harus pastikan lidah kita tergigit oleh gigi geraham gitu. Gini, jadi posisinya gini kira-kira. Gitu ya. Bo, bo, bo. Elbow, elbow. Bo, boy, bu. Nah, ini nanti yang kasroh ya. Boy, bo, boy, bu. Nah, kenapa demikian? Nanti kita belajar di sifat ya. Sifat itu namanya sifat isti'la. Isti'la artinya suara yang tebal karena mengangkatnya pangkal lidah. Jadi huruf bo ya. Huruf bo keluar dari definisinya adalah sisi lidah atau tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Nah, nanti dia punya sifat namanya istiqalah. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, inilah namanya istiqalah. Suara yang tertahan itu. Walad. Do. Jadi ada istiqalahnya dulu. Kalau walad do, ini huruf apa? Huruf da. Dia tidak menggunakan sifat sida itu. Dia sifatnya jahar. Jadi harus ada sifatnya namanya istiqalah. Walad. Nah, itu namanya istiqalah. Nah, ya. Inilah anatomi ya lidah kita ini. Kalau yang belum pernah ngeliat lidah kita, inilah anatominya. Ini tadi akar lidah, ini pangkal lidah, ini tengah lidah, ini ujung lidah. Ini amandel ini kalau nggak salah. Nah, di sini ya. Nah, sekarang kita ke huruf lam. Lam. Ya, sama. Dia masih posisinya ada di sini. Kalau bo tadi dari mulai pangkal sini ke ujung ya. Kalau lam dia dari sini. Dari sini ya, dari sini. Nah, ini mengikuti 8 gigi seri depan. Nah, ini. Makanya kalau kita mengucapkan huruf lam di dalam bahasa Arab itu dia dilebarkan lidahnya. Al. La. La lilu al. Nah, gitu ya. La lilu al. Nah, ini namanya inhiraf. Nah, nanti di sifat kita pelajari. Inhiraf. Jadi jangan la lilu la. Siratal lazi. Nah, ini terlalu ringan. Siratal ladzina an'amta, ini terlalu ringan. Harusnya siratal wal. Nah, ini namanya inhiraf. Nah, ya. Karena asbab dia tepi lidah sampai ujung lidah ini
menempel ke gusi sini nih. Ini. Nah, di sini ya. Nah, jangan di giginya, jangan di pangkalnya. Ini namanya pangkal gigi, tempat tumbuhnya gigi, dan disinilah gusi. Gusi 8 gigi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi lidahnya melebar. Allah, lalilu. Jadi seperti diberatkan gitu. Jangan lalilu, seperti bahasa Indonesia ya. Nah, sama ya di sini ya. Kemudian yang kedua adalah huruf nun. Nun. Ya, huruf na. Ya. Ya, nun sama ya. Jadi nun itu adalah ujung lidah. Ujung lidah ini tapi tidak melebar, dia cuma di ujung sini. Nah, seiring dengan gusinya si dua gigi ini, yang ini ya. Nah, cuma di gusi ya. Jadi cuma menempel ujungnya saja. Anna naninu, jangan naninu lagi, tapi naninu ujungnya. Ujung lidah ini aja. Jangan sampai melebar seperti la tadi. Nah, jadi definisinya adalah ujung lidah huruf nun bertemu dengan gusi dua gigi seri atas. Gusinya, bukan pangkalnya, bukan giginya. An, na, naninu, an. Nah, yang main lidahnya aja, rahangnya nggak usah main. In, un. Nah, nanti kalau dia domah, monyong baru. Nu, nu, nah, nu. Nah, ya paling tidak antum di sini sudah bisa membayangkan lidahnya ada di mana. Nah, gitu ya. Dengan mengetahui ini kan kita bisa melihat. Nah, seperti itu. Dan ini semua ada dalilnya ini ya. Ini lihat di atas. Nah, ini dalil dari perkataan para ulama. Mereka mentakwil dari seluruh sanad daripada tajwid dari mulai Rasulullah, para sahabat dan sampai ke bawah. Nah, tinggal mereka merumuskan ya dari ijma dari mereka. Nah, semua ada dalilnya nih. Jadi yang Anda sampaikan ini tidak sembarangan. Semua punya dasar. Ya. Nah, sekarang lanjut ke huruf ro. Ro. Nah, inilah, ini juga termasuk huruf yang spesial ya. Karena dia dikategorikan huruf yang takhfim. Takhfim artinya tebal. Nah, di mana penempatannya? Ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri atas agak mundur ke belakang. Nah, gitu ya. Posisinya agak mundur ke belakang. Mana tadi? Nah, ini. Kalau tadi nun di sini, sekarang ro mundurkan ke belakang di sini. Nah, antum merasakan di situ. Or. Oro. Oro. Nah, kemudian yang kedua, dia mempunyai sifat namanya takrir. Nah, ini nggak boleh terlalu berlebihan. Nggak boleh ro. Nah, ini namanya takalluf. Berlebihan. Jadi digetarkan cuma sekitar 2-3. Or. Oro. Ri. Oru. Nah, itu jadi ya. Ujung lidah ketemu gusi dua gigi seri atas, dimundurkan sedikit ke belakang ujung lidahnya. Ro. Ro. Nah, jadi seperti dia mengambang tapi ada getarannya. Ro, ri, ru, ar. Ro, ri, ru, ar. Ru, ro, roni, rorna, minal, murni, mari, roroni, ro. Nah, jadi dia seperti ro tapi juga seperti, apa ya, nggak mengucapkan getar ya. Dia seperti mengambang, karena getarannya cuma 2-3 getaran saja. Nah ya, jadi ro adalah posisinya ujung lidah bertemu dengan ujung gusi dua gigi seri atas agak mundur ke belakang. Inilah ujung lidah yang bertemu dengan gusi. Ya, ini udah 3 makhraj ya. Tadi qaf dan kaf, kemudian 4 ya. Qaf dan kaf, kemudian jim shin ya, kemudian bo, dan ini adalah gusi. Lam ujung lidah bertemu dengan gusi. La naro. La naro. Jadi tadi sudah kita qaf dan kaf, jim shin ya di tengah lidah, bo di sisi lidah, kemudian ujung lidah bertemu dengan gusi yaitu la naro. Nah, sekarang kita ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, ini tadi ya, ini gambaran pengucapan huruf ro. Nah, itu lihat tuh. Kalau kita ngaca nih, ini pasti dia posisinya agak di belakang. Jadi nggak diposisikan di belakangnya gigi, tapi agak mundur lagi ke belakang. Nah, kira-kira seperti inilah. Ar, nah, gitu ya. Nah, nanti kita belajarnya kalau ro tebal dan tipis ini nanti di sifat ya, ada sifat. Jadi dia ada posisi dia harus dibaca tebal, ada posisi dia harus dibaca tipis.
Nah, kalau secara globalnya, kalau dibaca tebal, ketika dia berharokat fathah dan dhammah. Ar, ur. Kemudian ketika dia sukun dan sebelumnya adalah fathah dan dhammah. Tadi yang kalau tadi ro, ru ya. Kalau yang sebelumnya adalah ar dan ur. Jangan jangan ro biasa, tapi ro. Jangan ro biasa gitu. Nah, gitu. Nah, ketika nanti kalau tipis, ketika dia berharokat kasroh, ri, rahangnya kemarin ya diturunkan, ri. Ketika dia sukun sebelumnya kasroh, ir, ir. Nah, tadi ya posisi lidahnya di gusi atas agak mundur ke belakang, ir, ir. Jangan ir, jangan ir. Nah, itu salah ya. Itu punyanya takfim. Nah, ini ro ya. Sekarang kita ke pangkal lidah bertemu dengan ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Keluarlah 3 huruf ta, da, po. Ta, da, po. Hati-hati ya. Ini sama ini jangan sama. Nggak boleh tuh. Sirotol ladzi. Ada nggak yang kayak gini? Sirotol ladzi. Maka itu huruf apa yang disebut? Huruf ta. Maka dalam segi pemaknaan tafsir Quran itu berbeda. Berbeda deh. Harusnya huruf po, bulat. Po. Po. Nah, kita lihat posisinya. Posisinya adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal. Nih, pangkal itu tempat tumbuhnya gigi ini. Ini namanya pangkal. Pangkal gigi seri atas. Ta, da, po. Posisikan dulu lidahnya. Posisikan. Ha. Nah, nanti tinggal kita membedakan sifatnya. Nah, kalau ta, dia punya sifat namanya hamas. Nah, dia ditekan, kemudian keluarkan udaranya. Ha, ha. Nah, kalau dia sukunkan, at, at, at. Nah, cukup kecil gini aja, nggak boleh at, at. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim anta. Nah, ini kurang tepat. An'amta alaihim. Ada nggak ya imam kayak gitu? Ada ya. An'amta. Harusnya an'amta. Ta. Kalau disukunkan at, bukan at. Nah, gitu. Nah, ini asbab dari dia menempelnya ujung lidah di pangkal ini. Di pangkal gigi seri atas ini. Ini ya. Nah, yang mengeluarkan udara hanya daripada ta ini saja. Sedangkan da, dal, dan po ini tidak mengeluarkan udara, maka harus dibulatkan. Da, po, da, po. Nanti kalau po, tinggal nanti kita belajar sifat yang namanya isti'la. Wo, atau itbak. Wo, wo. Nah, dia ditebalkan. Po, po. Nah, jangan ringan to gitu. Sirotol gitu. Nah, sirotol. Ro-nya udah tebal, kemudian to-nya tebal lagi, ditambah lam inhirof. Won. Sirotol. Nah, gitu ya. Po-nya ditebalkan. Makanya di sini dibedakan oleh para ulama ini. Dia po tersendiri ya, agak sedikit ke atas ya, menekan dia. Po, da dan po. Kalau ta dia mengeluarkan udah ta. Nah, inilah tadi pangkal lidah bertemu dengan gigi seri atas ya. Keluar 3 huruf ta, da, po. Kalau tadi digusi apa aja? Digusi la, na, ro. La, na, ro. Nah, ini ta, da, to. Sekarang pangkal lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ini. Nah, yang bawah ya. Nah, ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah nih. Di giginya ya. Jangan di pangkal, jangan di ujung gigi, tapi di tengah-tengah gigi. Nah, disinilah ditempelkan huruf yang namanya za, zai, sin, dan so. Nah, kita anggap ini ada fathahnya ya. Za, sa, sama so. Nah, iya. Za, sa, so. Nah, ini nih tadi nih. Za, sa, so. Nah, yang terpenting 3 huruf itu yang itu tadi. Ini namanya hamas. Atau dalam sifat yang tidak memiliki lawan namanya sofir. Suara yang tajam. Jadi mereka ini punya sifat namanya sofir. Tajam. Za, sa, so. Bismillahirrahmanirrahim.
Bis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelaskan dulu. Dijelaskan dulu itu. Disempurnakan. Karena apalagi dia sukun. Maka dijelaskan yang namanya sofirnya dan hamesnya itu tadi. As, is, us. Az, is, uz. Os, is, os. Kalau so. Makanya kayak misalnya di surat Al-Mulk. Rizqo. Bukan rizqo. Rizqo. Nah, jangan rizqo. Kalau rizqo jadi huruf sin. Ya, huruf zai. Disebutnya rizqo. Ya, surat apa lagi? Izazul ya. Iza, za. Jangan iza, isa, agak nyamber ke sa, gitu. Jangan. Z, zoro. Zazizu, az. Nah, az. Nah, ini dialirkan. Ini juga nanti dia punya sifat namanya rokhawah. Az. Zazizu, az. Nah, seperti itu. Ya, itu kalau di pondok kayak gitu tuh. Nah, sekarang huruf sin. Sama, keluarkan namanya hamas dan sofirnya. Sa, si, su. Jangan berbarengan, jangan sa, si, su gitu. Tapi dahulukan hamasnya. Sa, si, su. As. Nah, dipanjangkan itu di rokhawah. Nah, ya seperti itu. Tadi bismillah, bismillah, yuwaswisu fi sudu, yuwaswisu fi sudu. Es-nya itu ditampilkan. Jangan ragu-ragu, jangan pelan-pelan. Karena nanti akan menghilangkan sifatnya. Iya, itu ada santri saya di Ulu Albab udah hilang semua, tapi dia masih semangat aja, masya Allah itu. Oh ya, jadi lidahnya kemana-mana itu, lidahnya kemana-mana, masya Allah. Pengusaha kopi itu, pengusaha kopi orang kaya. Kemana-mana, apalagi nanti huruf yang sazavo, nah, makin bingung lagi dia. Jadi dia kan kalau daging kan licin ya, jadi dia mau gini lidahnya gini lidahnya goyang-goyang, nggak ada penyangga. Kalau kita kan era gerigi ini kan, nah di gerigi ini sazavo, nih habis ini ya. Jadi dia di daging itu dia lari-lari lidahnya. Tapi masih bisa mengikuti juga dia, masih bisa. Tapi jadi akhirnya jadi sama. Antara sa dengan sa dia sama akhirnya suaranya karena tidak ada penekanan di giginya. Nah gitu ya. Jadi ini tadi sofir ya, za sa so. Jadi ujung lidah bertemu dengan ya. Iya, ya tadi gusi yang la naro. Kemudian tadato pangkal lidah dan ini di gigi seri bawah ya. Nah ini seperti ini kira-kira bentuknya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi nah terus kemudian yang kedua, jangan ditekan. Kalau ditekan gini jadinya. Nah, sazafa gitu nggak usah. Karena coba antum ngomong S, coba S. Nah, coba ujung lidahnya ada di mana? Nah, di situ kan, gini kan. Jadi dia otomatis saja S jangan ditekan jadi ya S. Nah, ini juga nggak bagus ya. Nah, kalau dia tadi yang tadapo itu harus ditekan dia, murni ditekan. Kalau nggak ditekan dia akan berubah. Misalnya to tadi, dia akan melemah to. Karena dia tidak ditekan. Harusnya ditekan. Bo. Dan juga kita bisa mengontrol ya. Antara dia mengeluarkan udara atau tidak itu. Nah gitu ya. Nah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir di alisan ini adalah pangkal lidah, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri itu yang ini ya. Nah, ini dia bentuknya. Nah seperti ini kira-kira. Ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri atas. Paham ya? Nah, seperti ini. Ya. Jadi, semua yang dikeluarkan daripada huruf ini, dia akan mengeluarkan suara yang lembut. Ta, za, sama wo. Ta, za, wo. Jangan ditekan dan jangan dijepit lidahnya itu. Karena di mana tadi? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi fokusnya ke atas, jangan di dua-duanya. Fokusnya atas. Nah, atas. Sadawo. Keluarin ujung lidahnya. Kalau nggak dikeluarin pasti dia akan berbeda.
berbeda suaranya. Tempel. Nah, kemudian yang kedua, jangan ditekan. Kalau ditekan jadi gini. Za, za, za. Nah, ini juga kurang baik. Kurang bagus. Lidahnya tetap lemes gitu ya? Lemes, jadi cuma mengambang. Antum lidahnya ngambang gini, nah, ngambang. Jadi antara bertemu dengan tidak, ngambang. Kalau sa dia mengeluarkan hamas. Sa. Sa. Kalau dia za dan vo, dia hanya sekedar bergetar. Za dan vo. Za vo. Za vo. Nah, dan dia tidak mengeluarkan udara ya. Tidak zazo, tapi zalwo. Zalwo, jangan zazo. Jangan seperti itu. Tapi za sama wo. Minal zalimin. Minal zalimin. Alladzi. Jangan alladzi. Alladzina amanu ya. Minal zalimin. Azza, assa, tasisu, zazizu, wawidhu, wawidhu. Nah itu ya. Nah ya. Jadilah bentuk daripada huruf-huruf yang di ujung gigi seri atas. Nah ini kalau mau ditatbik ini yang kemarin ya. As, is, us, asu, asi, asa, isa, usu, isi. Nah terus di double gini. Sas, sis, sus, keluarkan udaranya. Sasu, sasi, sasa, sisa, susu, sisi. Begitu juga za. Al, il, uz, azu, azi, aza, iza, uzu, izi, zaz, ziz, zuz. Jadi jangan zaz, jangan terlalu tebal gitu. Zaz, ziz, nah itu. Tapi dia hanya mengambang. Zaz, ziz, zuz, mengambang gitu aja. Nah ya. Tanggung ya, dikit lagi. Sekarang kita ke asyafatan. Dua bibir. Dua bibir ini mengeluarkan 2 makhraj dan 4 huruf. Yang pertama makhrajnya adalah untuk huruf fa. Jadi huruf fa ini makhrajnya adalah bibir bawah bagian dalam. Ini ya. Bertemu dengan gigi seri atas. Nah, kira-kira seperti ini. Lihat tuh. Ya, bibir bawah bagian dalam bertemu dengan gigi seri atas. Fa, fi, fu. Nah. Kemudian yang kedua, jangan digabungkan antara gigi dan bibir atas. Nantinya jadi gini. Pa, pi, fu. Ini adalah pengucapan fa yang salah. Karena nanti dia akan mengeluarkan sifat namanya hamas. Fa, fi, dan fu. Kalau mau dipastikan lagi disukunkan. Af. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Afwaja. Afwaja. Afafifu. Afufan fanifafna. Nah itu. Seperti itu. Jadi arahkan benar gigi ke sini. Jangan dua-duanya. Jangan papipu. Papipu. Ya. Jangan digabung. Apalagi sampai papipu. Ya, kayaknya ada ya di sini. Ada ya? Iya. Papipu, kalau nggak salah dia menggabungkan antara gigi dan itu. Nah ini kurang tepat. Kafir, bukan kafir. Masya Allah. Kafir ya, kafir kuliah ayuhal. Iya, bukan kafirun. Kafirun. Ya tapi kita wallahu alam ya, namanya juga kalau ada yang dari kesukuannya seperti itu, ya ini butuh proses harus dirubah. Ya, karena bahasa Arab dari bahasa Quran ya sudah ditetapkan ketentuannya. Nah, seperti itu ya. Yang kita pelajari sekarang ini. Nah, ini adalah ilmu yang terpendam yang harus dibuka, yang harus ditampilkan. Gitu. Nah, cukup ya. Tadi fa adalah bibir bawah bagian dalam, kemudian bertemu dengan 2 gigi seri atas. Langsung praktekin. Nah, gitu. Harus keluar udaranya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang yang kedua, makhraj yang kedua adalah wabama. Jadi merapatnya bibir atas dan bibir bawah kalau mim disertai dengan gunnah. Gunnah artinya apa kemarin?
dengung. Amma, kita ngomong mama itu aja udah masuk ke sini. Udah masuk ke hidung. Mamimu, mamimu. Nih, buktiin ya. Nah, masuk ke hidung. Jadi setiap mengucapkan huruf mim dan nun, mim ini nun enggak ada ya. Mim, maka harus masuk ke hidung. Sedangkan huruf ba, bertemunya bibir atas dan bibir bawah tanpa disertai dengan gunnah. Syiddah atau jahar. Ba, bi, bu, abe. Nggak ada emba, embi, embu, ada nggak gitu? Nggak ada kan? Ba, bi, bu. Merapatnya bibir atas dan bibir bawah, tidak ada gunnah, tidak ada dengung. Ba, bi, bu. Dan juga nggak usah takaluf, nggak usah kayak gini. Ba, bi, nggak usah kayak gitu. Tapi bibir biasa. Ba, bi, bu, ba. Ba, bi, bu, abe. Nah, gitu ya. Kalau waw, merapatnya bibir atas dan bibir bawah, menyisakan celah di tengah. Gini, au. Ini celahnya. Yang bolong di tengah itu namanya celah di tengah. Tuh lihat. Jadi kalau dia tidak seperti gitu, berarti dia kurang sempurna. Ini juga nanti berkaitan dengan yang namanya dhammah. Dhammah menyempurnakan pengucapan huruf u. U, bu, tu, su, ju, su, du. Semuanya harus monyong. Kenapa demikian? Supaya tidak terjadi yang namanya imalah. Imalah artinya menyimpang. Jadi a'udzu billahi minasyai. Ada nggak anak-anak kayak gitu? Iya, itu yang harus diluruskan. Kalau dia kasroh, i untuk tidak menjadi imalah menjadi e. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang gitu? Ada gitu. Ini juga termasuk lahan jali dia. Lahan jali. Merubah maknanya. Karena dia menjadi e. Sedangkan nanti ada tersendiri kan? Ada di ayat Quran ya tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Majreha tersendiri. Sedangkan kalau bismillahirrahman. Kalau a'udzubillah. Nah, ini sama dengan waw ini. Nanti ketika dia nanti ada pelajaran yang namanya lin. Lin itu waw dan ya. Ai harus monyong. Nggak boleh al dimonyongkan. Sampai membentuk lingkaran di tengah seperti itu. Ya. Mana gimana? Yang mana? Ini. Oh, ini maksudnya yang ini. Ini. Gini, Pak. Wow. Coba antum rasain pangkal lidahnya. Wow. Dia ngangkat itu. Ngangkat pangkal lidah. Wow. Tapi kita nggak usah fokus di sini, Pak. Fokusnya di sini. Fokusnya di sini, di monyongnya ini. Wa. Jadi kalau huruf wa. Jangan wa, tapi wa. Monyongin dulu, kemudian baru balikin. Wa. Ya. Wa tawasau bil haqq. Wa tawasau bil haqq. Wa tawasau bis sabr. Nah, gitu ya. Jadi dimonyongkan dulu baru dibalikkan. Wa. Nah ya, inilah huruf-huruf yang berada di bibir asy-syafatan. Ya, kemudian yang terakhir adalah al-khayshum. Khayshum artinya daerah di hidung, rongga hidung. Khayshum. Cuma 2 huruf yaitu mim dan nun. Nah ini ya. Ya, dipastikan dipastikan. Nah ini tidak ada penjelasan. Yang jelas di rongga hidung itu cuma ada 2 huruf yaitu nun dan mim. Coba innalladzina kafaru kalau nggak diginiin nah kalau antum nggak bisa napas berarti betul. Sama lagi surat An-Naba amma yatasaalun masukin ke hidung. Ya. Naam ya. Barakallahu fikum. Ya kita azan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.